Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai kompensasi. Kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, Miftahul Janah NPM 0091, Mulyasari NPM 0094, Amelia Anggreni NPM 0096, Famila Zida NPM 0109, Hasna Nur Arifaini NPM 0114, dan yang terakhir Intan Hairunisa NPM 0122. Di sini kami akan membahas 6 subbab yang terdiri dari pengertian dan elemen strategis dalam penetapan kompensasi yang akan disampaikan oleh Mbak Miftahul Janah dan Mbak Mulyasari. Dan selanjutnya menyusun tingkat kompensasi akan disampaikan oleh Mbak Amelia Anggreni. Dan yang keempat, jenis kompensasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Famila Zida. Dan yang kelima, prinsip-prinsip keadilan dalam kompensasi akan disampaikan oleh Mbak Hasna Nur Arifaini. Dan yang terakhir tentang kompensasi 4.0 yang akan disampaikan oleh Mbak Intan Hairunisa. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh peserta. Kepada Mbak Miftahul Janah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini pengertian kompensasi menurut SP Hasbibuan tahun 2002.54. Semua pendapat yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Next. Elemen strategi dalam penetapan kompensasi terdiri dari elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam penetapan kompensasi. Ada 2. Yang pertama, variabel lingkungan eksternal. Di dalam variabel lingkungan eksternal terdapat 4 faktor. Yang pertama, kompensasi antar perusahaan. Hal ini dikarenakan pada pasar dengan kompensasi yang tinggi, perusahaan akan berusaha menekan biaya serendah mungkin atau mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Alasan inilah yang tidak menginginkan perusahaan memberikan kompensasi dalam bentuk materi atau uang. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Pentingnya faktor pasar tenaga kerja ini dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan tenaga kerja. Di Indonesia, di mana pasokan tenaga kerja lebih besar dari permintaannya, maka kompensasi atau gaji yang ditawarkan relatif rendah. Begitu pula sebaliknya. Selain daripada itu, posisi membutuhkan keahlian khusus seperti ahli komputer dan jaringan, sosial media, influencer, dokter, ahli, dan lainnya diberikan kompensasi lebih dari jenis pekerjaan lainnya. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pemerintah kompensasi karena peraturan ini bersifat mengikat sehingga hasil dilakukan oleh semua perusahaan yang beroperasi dan didirikan di negara tersebut. Terdapat 2 macam peraturan pemerintah yang mengikuti perusahaan, yaitu Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk variabel selanjutnya adalah variabel lingkungan internal. Terdapat 4 faktor internal yang paling menonjol dalam menetapkan sistem kompensasi. Yang pertama adalah strategi perusahaan. Strategi perusahaan dapat memengaruhi bentuk dan tinggi rendahnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Bila strategi perusahaan termasuk kompleks, di mana strategi tersebut membutuhkan kompetensi yang tinggi, membutuhkan waktu yang panjang, dan membutuhkan komitmen yang besar, maka kompensasi yang diberikan haruslah sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah filosofi manajemen. Setiap perusahaan memiliki filosofi yang berbeda dan menentukan bagaimana perusahaan tersebut dijalankan. Beberapa perusahaan berorientasi pada bisnis sehingga perusahaan tersebut
fokus untuk mengejar pertumbuhan usaha. Untuk mengejar pertumbuhan tersebut, perusahaan membutuhkan karyawan yang dapat bekerja lebih daripada perusahaan lain. Sedangkan ada beberapa perusahaan yang berorientasi pada amal, sosial, dan bahkan tanpa meminta bayaran dari kliennya. Sehingga perusahaan ini tidak memberikan kompensasi dalam bentuk finansial yang lebih tinggi dari perusahaan yang berorientasi pada bisnis. Namun perusahaan ini biasanya memberikan kompensasi yang dengan cara berbeda. Kemudian yang ketiga adalah jenis pekerjaan. Seperti halnya filosofi, setiap jenis pekerjaan juga memiliki kompensasi yang berbeda. Untuk jenis pekerjaan yang memiliki tanggung jawab dan kompetensi yang tinggi atau besar, maka akan diberikan kompensasi yang lebih tinggi daripada pekerjaan yang tidak memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah produktivitas. Tingkat produktivitas karyawan tentu akan membedakan tingkat kompensasi yang diberikan kepadanya. Karena tingkat produktivitas dapat memberi efek langsung terhadap kinerja perusahaan secara umum. Demikian mengenai variabel yang dapat mempengaruhi sistem kompensasi. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Amelia Anggraini. Kepada Mbak Amelia Anggraini, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah menyusun tingkat kompensasi. Dalam menentukan jumlah dan tingkat kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan, perusahaan harus melakukan langkah-langkah analisis agar nilai yang diberikan sesuai dengan tingkat pekerjaan dan beban kerja karyawan yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam penyusunan tingkat kompensasi antara lain yang pertama adalah survei gaji. Melakukan survei gaji yang diberikan oleh perusahaan lain untuk jenis pekerjaan yang sama. Dengan dilakukannya survei gaji, perusahaan dapat menentukan benchmark nilai kompensasi minimum hingga maksimum untuk satu jenis pekerjaan. Survei gaji dapat dilakukan ke perusahaan komersial, asosiasi profesional seperti lembaga konsultasi dan lembaga pemerintahan. Yang kedua, ada evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan diperlukan untuk penentuan nilai relatif dari sebuah pekerjaan. Prinsip dasar dari poin ini adalah kompensasi lebih tinggi diberikan pada pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi, tanggung jawab, dan kewajiban yang lebih besar. Yang ketiga, ada pengelompokan pekerjaan yang serupa dengan ke dalam tingkatan pembayaran. Setelah melakukan evaluasi pekerjaan lalu dikelompokkan sesuai dengan tingkat kesulitannya dan dimasukkan dalam kelompok tingkatan pembayaran. Setelah itu, pekerjaan-pekerjaan tersebut dibagi berdasarkan peringkat dan kualifikasi dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi dan memberikan kompensasi sesuai dengan peringkat dan kualifikasi tersebut. Yang keempat, ada kurva kompensasi. Pembuatan kurva ini dapat membantu pengalokasian tingkat kompensasi ke setiap tingkatan pembayaran. Kurva ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara nilai pekerjaan dan taraf pembayaran kompensasi yang diberikan. Terakhir ada memperbaiki taraf pembayaran. Terdapat dua langkah teknis yang dilakukan pada tahap ini, yaitu mengembangkan kisaran pembayaran dengan cara mengembangkan struktur upah dan memperbaiki taraf-taraf pembayaran yang dinilai masih rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Famila Zida. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi dari Mbak Amel tentang jenis kompensasi. Dalam pemberian kompensasi, perusahaan menentukan terlebih dahulu apakah kompensasi diberikan berdasarkan kinerja, berdasarkan level atau tingkatan jabatan atau yang lainnya. Hal ini dapat berbeda di setiap perusahaan tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Setelah itu, berbagai jenis kompensasi dapat ditawarkan dan diberikan kepada karyawan. Jenis-jenis kompensasi tersebut di antara lain yang pertama ada base pay.
adalah penentuan gaji dasar yang diberikan kepada karyawan. Gaji dasar adalah perjanjian awal atau kebijakan perusahaan tentang bagaimana gaji dihitung, dapat berupa gaji per jam, per hari, atau per minggu atau per bulan. Yang kedua, merit pay adalah gaji atau upah yang diberikan sesuai dengan kinerja atau posisi seseorang karyawan atau dalam perusahaan. Merit pay setiap karyawan dapat berbeda-beda sesuai dengan tingkat pekerjaannya. Yang ketiga, insentif adalah tambahan gaji atau upah yang diberikan sebagai perangsang atau pemberi motivasi bila karyawan berhasil mengeksekusi suatu pekerjaan atau memiliki kinerja yang sangat memuaskan. Yang keempat, gain sharing and profit sharing plans. Kedua model ini memiliki dasar yang sama, yaitu bagi hasil. Namun besaran bonus yang diterima pada gain sharing plans berkaitan erat dengan tingkat kinerja karyawan tertentu atau tingkat kinerja dari kelompok karyawan tertentu. Sedangkan besaran bonus yang diterima pada profit sharing plans berkaitan erat dengan laba perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, commissions adalah pemberian komisi atau bonus yang umumnya diberikan pada divisi penjualan karena pemberian komisi ini erat hubungannya dengan persentase penjualan yang berhasil dilakukan oleh divisi tersebut. Dan yang terakhir ada stock ownership plans, adalah pemberian kepemilikan saham kepada karyawan perusahaan. Biasanya pemberian kepemilikan saham ini diberikan pada manajemen level atas atau menengah. Namun pada perkembangannya terdapat pula perusahaan yang memberikan saham kepemilikan perusahaan pada karyawan tanpa memandang hierarki perusahaan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Hasna Nur Arifaini. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam kompensasi. Dalam penyusunan kompensasi, prinsip-prinsip keadilan harus ditempatkan sebagai elemen yang sangat fundamental. Menurut Cahyono tahun 2015, kompensasi yang diberikan haruslah berdasarkan perilaku yang adil terhadap seluruh karyawan berdasarkan jenis pekerjaan, tanggung jawab, hingga loyalitas dan konstribus karyawan. Keadilan dalam kompensasi juga merupakan daya tarik perusahaan, di mana perusahaan akan memiliki nilai yang positif bila karyawan dan calon karyawan mengetahui bahwa perusahaan menetapkan sistem kompensasi yang adil. Di lain pihak, ketidakadilan terhadap sistem kompensasi dapat menyebabkan menurunnya daya tarik perusahaan, meningkatnya perputaran karyawan yang disebabkan oleh karyawan yang keluar, meningkatkan absensi karyawan hingga penurunan kinerja perusahaan. Di sisi lain, menurut Shimamura tahun 2004 dan Sumartini 2005, prinsip-prinsip keadilan dalam penyusunan kompensasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada keadilan individual. Keadilan ini berhubungan dengan tingkat kepuasan individu terhadap kompensasi yang didapatkannya. Seorang individu akan menilai kompensasi yang diterimanya berdasarkan keahlian, keterampilan, kemampuan, kegigihan, dan pengalaman yang ia miliki. Dari ini semualah, lalu karyawan memiliki standar kompensasi yang ia harapkan, dan kepuasan atas kompensasi tersebut akan timbul bila ia merasa kompensasi yang diterimanya adil berdasarkan kemampuan yang dapat ia tawarkan kepada perusahaan. Selain itu, karyawan yang mulai menilai dan membandingkan kompensasi yang diterimanya dengan kompensasi yang diterima karyawan lain yang selevel dengannya. Kemudian ada keadilan internal. Keadilan internal menganut paham equal pay for equal work, artinya bahwa semakin tinggi kesulitan dan tanggung jawab pekerjaan, maka semakin tinggi tingkat kompensasi yang diharapkan oleh karyawan. Keadilan internal bukan hanya penting bagi karyawan, namun juga bagi perusahaan. Dari sisi perusahaan, keadilan internal harus tercermin dalam perhitungan gaji pokok, keadilan kompensasi tanpa membedakan jenis kelamin, penyusunan deskripsi pekerjaan, dan analisis pekerjaan. Yang terakhir, ada keadilan eksternal. Keadilan jenis ini disebut juga dengan daya saing eksternal perusahaan, di mana perusahaan memberikan kompensasi dengan membandingkan jumlah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan pesaingnya di industri yang sama. Kompensasi eksternal ini mendorong perusahaan untuk terus bersaing dengan perusahaan lain, terutama dalam pemberian kompensasi di atas harga pasar tenaga kerja. Selain itu, kompensasi eksternal dapat mendorong efisiensi perusahaan karena dapat membantu dalam
mengendalikan biaya tenaga kerja yang berujung pada tetap terkendalinya biaya total produk yang dihasilkan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Intan Hairunisa. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kompensasi 4.0. Yang pertama ada offshoring, merupakan salah satu dampak dari globalisasi, di mana perusahaan menempatkan atau mendirikan cabang dan pabrik serta melakukan proses pengadaan barang dan jasa di negara lain dengan tujuan efisien biaya. Yang kedua ada pembayaran berbasis kompetensi. Yang ketiga ada pengelolaan sistem kompensasi global. Sistem pembayaran dilakukan konsisten secara global, di mana setiap pegawai memiliki gaji yang sama di belahan dunia maupun mereka bekerja. Yang keempat ada meningkatnya keseimbangan hidup atau kerja. Modern seperti sekarang ini, pandangan kompensasi mulai bergeser dari kompensasi yang berbentuk gaji atau upah ke bentuk kompensasi non-moneter seperti tunjangan kesehatan, keluarga, asuransi, cuti berbayar, dan lainnya. Yang terakhir ada otomatisasi administrasi tunjangan dan pembayaran. Sistem informasi yang dibuat bantuan internet membuat karyawan dapat mengakses segala informasi tentang kompensasi yang mereka dapatkan. Itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang atau kesalahan kata yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.